Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini, Jejak Heru. Dan kali ini saya ingin ajak teman-teman untuk jalan-jalan di Desa Tegal Arum atau di Unit 5 Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi. Di mana Desa Tegal Arum ini dahulunya adalah bagian dari program transmigrasi tahun 1977. Yang tentu saja waktu itu presidennya adalah Pak Harto ya. Teman-teman, di awal transmigrasi dulu itu sebutannya belum desa ya, tapi unit. Yang ini adalah unit 5 Rimbo Bujang begitu. Nah, kemudian para tokoh masyarakat di awal transmigrasi di unit 5 tersebut mereka bermusyawarah untuk menentukan nama desanya. Akhirnya disepakatilah namanya, yaitu Desa Tegal Arum, yang kalau kita artikan kurang lebih artinya adalah Tegal itu ladang atau tanah garapan, sementara Arum itu ya harum ya. Jadi barangkali mereka berharap bahwa kelak desa ini akan menjadi satu desa atau satu wilayah yang makmur, yang harum. Harum barangkali bisa juga kita maknai dengan sesuatu yang indah ya, yang enak, yang menyenangkan begitu, yang penuh dengan hal-hal yang positif ya. Oke, itu namanya jadi Tegal Arum. Nah, Desa Tegal Arum ini luasnya kurang lebih 49 km persegi. Bagian barat itu berbatasan dengan unit 4 atau Desa Purwoharjo. Kemudian sebelah timur itu berbatasan dengan Desa Rantau Kembang. Ketinggian tanahnya yaitu 73 meter di atas permukaan laut. Di awal transmigrasi dulu itu jumlah kakaknya yaitu 500 kakak, teman-teman. Ini kebanyakan dari Jawa Tengah ya. Kemudian di Desa Tegal Arum ini sudah 6 kali dipimpin oleh kepala desa ya. Mulai yang pertama yaitu PJS atau pejabat sementara kepala desa, namanya Pak Suhadi. Itu tahun 1979 sampai 1982. Kemudian dilanjutkan kepala desa yang kedua yaitu Yusuf Suganjar tahun 1982 hingga tahun 2001. Yang ketiga itu PJS Kades, namanya Pak Suhudi, itu tahun 2001 sampai 2003. Yang keempat yaitu Kades Bapak Setia tahun 2003 sampai dengan 2008. Yang kelima namanya Pak Supardi, itu menjabat tahun 2008 sampai 2014. Dan yang terakhir atau yang keenam itu adalah Pak Rahmat Anas dari tahun 2014 sampai sekarang. Nah, sekarang ini adalah sudah di periode yang kedua gitu, teman-teman. Pak Rahmat Anas ini beliau masih sangat muda dan ya seumuran saya lah, kurang lebih ya 41-42 tahun gitulah kalau melihat wajahnya. Oke, dan saya cukup salut juga dengan Pak Kepala Desa ini. Beliau menjadi kepala desa, mencalonkan diri menjadi kepala desa itu punya niatan yang baik karena ingin bisa membantu masyarakat lebih banyak. Jadi kalau ia gambarkan, kalau menjadi RT ya paling bisa membantu orang satu RT. Kalau menjadi kepala desa bisa membantu orang satu desa, artinya bisa lebih banyak begitu ya. Luar biasa, saya salut. Oke, kemudian Desa Tegal Arum ini teman-teman punya 9 jalan. Jadi kalau yang kita lewat ini adalah jalan porosnya atau jalan tengah ya, jalan utama begitu. Nah, itu nanti punya cabang ke kanan dan ke kiri itu sebanyak 9 jalan, mulai dari jalan 10 sampai dengan jalan 18. Jadi bukan dari jalan 1 ya, tapi dari jalan 10. Karena kalau yang jalan satunya itu
dari unit 4 ya. Jadi unit 4 itu jalan 1 sampai jalan 9. Kemudian dilanjutkan sambungannya yaitu jalan 10 itu sudah masuk di unit 5 atau di Desa Tegal Arum ini gitu. Nah, jalan yang ada di unit 5 itu panjang-panjang teman-teman, rata-rata ya 4 kilometeran. Ya ini kita nggak masuk karena nanti kepanjangan videonya, tapi nanti saya akan ambil satu jalan ya, jalan 10 karena kebetulan mengarah ke rumah saya gitu. Kita akan shoot nanti, mudah-mudahan ini juga bisa mewakili jalan-jalan yang lain karena saya lihat tidak jauh beda juga dengan jalan-jalan yang lain gitu teman-teman. Oke, beberapa hal yang saya pikir cukup mencolok di Desa Tegal Arum ini. Yang pertama yaitu tentang kemakmurannya yang merata teman-teman. Jadi kembali lagi ke nama tadi ya, nama Tegal Arum tadi itu kalau harapannya para pemuka tokoh masyarakat dulu, pemuka masyarakat zaman awal transmigrasi di desa ini dulunya itu agar menjadi satu desa atau kawasan yang makmur, yang harum tadi, namanya sudah terwujud teman-teman, karena dari 9 jalan yang tadi saya sebutkan itu semuanya sudah diaspal meskipun belum sampai ujung ya. Ya ada yang sudah sampai ujung, ada kayak jalan 10 gitu, tapi ada beberapa jalan yang memang baru setengah atau setengah lebih begitu, jadi belum semuanya. Tapi dari ke-9 jalan itu semuanya sudah ke aspal. Dan kalau kita lihat bangunan-bangunan rumahnya semuanya merata ya, dari yang belum diaspal sampai yang poros itu ya semuanya udah bagus-bagus begitu. Jadi saya pikir cukup merata kemakmurannya. Kemudian toleransi juga terjaga. Kita lihat tadi ya ada gereja yang cukup besar di sini dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Masjid juga ada. Kemudian kekompakan warga teman-teman. Ini warga unit 5 ini cukup mencolok kekompakannya. Ini bisa kita lihat di setiap bulan Mei itu selain desa, kalau desa itu sekitar, kalau biasanya tanggal 11 Mei itu ulang tahun. Selain desa itu di jalur-jalurnya atau di jalan tadi itu juga pada ngadain acara ulang tahun gitu, syukuran begitu ya. Itu teman-teman. Jadi kalau desa-desa yang lain itu ya paling desanya aja yang ngadain. Kalau di unit 5 itu jalur-jalurnya ngadain juga gitu. Terus 17-an 17 Agustus tuh unit 5 tuh juga sering ngadain pawai sendiri begitu. Jadi ada acara tingkat desa tapi cukup besar begitu yang mereka pawai keliling desa gitu. Nah di Rimbu Bujang itu baru beberapa saja yang bisa melakukan itu. Salah satunya adalah di unit 5 ini. Itu teman-teman. Kemudian semua program pemerintah yang saya maksud di sini pasar gitu, ada pasar itu jalan gitu. Nah di Rimbo itu juga nggak semua unit pasarnya bisa jalan. Nah unit 5 ini jalan pasarnya setiap hari Sabtu pagi, dari pagi sampai setengah hari sekitar jam 1 itu. Jadi jalan ya pasarnya. Kemudian sekolah dari TK sampai SMA itu juga semuanya jalan, muridnya banyak-banyak. Banyak juga yang dari unit-unit lain itu SMA-nya milih ke unit 5 gitu ya. Dari unit 4 dari desa Rantau Kembang itu banyak yang sekolah ke unit 5 SMA-nya. Kemudian pondok pesantren juga setidaknya ada 2 yang besar, yang tadi pelangnya kita lihat ya, kita lewatin tadi. Kemudian puskesmas pembantu juga jalan. Terus banyak lagi deh ya yang cukup menonjol dibandingkan dengan desa-desa yang lain. Kemudian untuk penghasilan warganya ini masih sama dengan desa-desa yang lain teman-teman, yaitu karet dan sawit. Meskipun saat ini juga udah banyak yang membuka usaha di jenis-jenis yang lain ya. Seperti tadi kita lihat di sepanjang jalan banyak juga ruko-ruko yang sudah jalan, baik itu untuk toko pertanian, toko sembako, toko bahan bangunan,
bengkel dan lain sebagainya. Ada juga yang membuka ya semacam industri pembuatan tahu, itu ada juga. Ada yang membuka kolam renang, ada juga. Kemudian tadi kita lihat juga di unit 5 itu sudah ada Alfamart dan Indomaret. Nah, tentu saja mereka berani membuka di situ ya pasti sudah diperhitungkan ya bakal jalan atau tidak, dan nyatanya jalan. Oke, ini sudah sampai simpang jalan 10. Nah, itu kalau lurus terus itu unit 4 atau Desa Purwoharjo. Ya perbatasannya ya sekitar di sini. Jadi oke, kita kembali. Nah, kita masuk ke jalan 10 teman-teman. Ini satu jalan yang nanti nyambung ke unit 6 atau ke arah rumah saya ini. Ya, ini sebagai salah satu jalur yang barangkali bisa menggambarkan jalur yang lain ya, kurang lebih sama seperti ini ya. Ini sebenarnya rumahnya cukup padat teman-teman, cuma saya untuk pengambilan gambarnya yang bagus gimana belum begitu ngerti ya, sudah kita ambil sebisanya saja nih gambarnya ya. Ini panjangnya kurang lebih 4 km teman-teman. Nah, kalau yang poros tadi dengan kecepatan yang sedang gitu atau sedikit lambat, itu saya hitung dari jalan 18 sampai ke jalan 10 itu 8 menit. Oke, jadi tidak terlalu panjang, cuma yang jalan-jalan cabangnya ini panjang-panjang ini. Ya, ini beda kalau sama yang unit 1 kemarin ya. Kalau di 1 kemarin jalan utamanya panjang tapi jalan cabangnya pendek-pendek. Kalau ini jalan utamanya tidak terlalu panjang tetapi jalan cabangnya ini panjang-panjang. Ya, pembuatan batu bata tadi terlihat. Jalan 10. Nah, jalan 10 itu jadi penyebutan nama jalan yang pakai angka itu sebenarnya adalah penyebutan lama teman-teman di awal transmigrasi dulu. Jalan 10, jalan 11 itu sebutan lama. Sekarang ini sudah diganti dengan nama-nama pahlawan. Cuma saya nggak hafal kalau jalan 10 itu jalan siapa nama pahlawannya. Nah, ini saya nggak hafal ya. Kalau pakai angka kita lebih mudah karena tahu satu jalan aja tinggal diurutin. Kalau ini jalan 10 berarti jalan 11 di sana gitu. Oke, seperti ini teman-teman. Ya, jadi kalau saya simpulkan unit 5 atau Desa Tegal Arum ini sudah cukup maju, perekonomiannya dengan lancar dan kemakmurannya cukup merata. Oke, seperti itu saja teman-teman, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran, dan apabila ada yang saya sampaikan ini salah begitu mohon koreksinya ya, dan mohon dimaafkan. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.